Iya. Lah ya aku jengkel kok. Aku dulu itu sama dikafir-kafirin gara-gara saya ngucapin Natal. Kan gila itu. Kamu ngucapin Natal sama dengan kamu mengucapkan atas kelahirannya Yesus. Kata. Mukidi tetangga saya itu loh lahir. Ya ulang tahun bareng. Ya mengucapkan selamat ya. Ulang tahun atas kelahirannya Mukidi. Lah masa Nabi Isa nggak boleh? Lucu nggak? Iya, iya. Itu menurut versi saya loh ya. Kalau menurut Iya. versi si Bang Bang Tomat, Bang Somat apa Bang Tomat? Bang Tomat lah, jangan sebutin. Itu ya haram. Tapi kemarin dia ulang tahun. Ini dari Mbah Tro, menolong sesama dengan faktor kemanusiaan tanpa memandang agama apapun. Nah, ini luar biasa komen begini ya Gus ya. Apa boleh? Itu sangat Iya, luar biasa. artinya luar biasa, betul, komennya luar biasa. Betul Gus, sepakat, iya setuju, mantap Gus, wow. Indonesia dengan beragam jutaan keunikan endemik di setiap sudutnya, mulai dari ragam bahasa, budaya, agama, hingga kepercayaan, menjadikan Indonesia sebagai contoh bersatunya seluruh keberagaman dalam persatuan. Setidaknya begitulah mimpi yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika yang terikat pada kaki Sang Garuda. Namun, apakah praktik toleransi beragama di Indonesia sudah optimal? Langsung saja kita pantau perbincangan dua orang yang berbeda agama, namun tetap bisa saling menghargai dan menghormati. Inilah dia, Lintas Umat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Halo, senang sekali saya bisa menjumpai kalian kembali di 3 September ya hari ini ya Dek ya. 3 September 2021, di mana hari ini kita masih terkorelasi dengan materi minggu lalu tentang intoleransi. Ya kan? Nah, minggu lalu pada hari Sabtu, Tante Mary bersama dengan rekan-rekan dari BPHN Kemenkumham membahas tentang intoleransi. Kemudian hari ini kita membahas tentang bagaimana umat muslim memandang umat non-muslim atau yang beragama lain dalam wadah kesatuan negara Republik Indonesia. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, Tante Mary mengucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu. Kalau orang bahagia biasanya pikirannya lurus-lurus saja, ya kan? Nah, sebelum kita berjumpa dengan narasumber kita, Tante Mary masih menunggu beliau. Tante Mary mau menyapa dulu, ada siapa aja di sini ya? Oke, wait. Ada Bang Cemi, hai Bang Cemi, Mr. E, welcome Mr. E. Ada Kubu, ada Bang Aryo, ada Bang Surya. Wah, rame dan ternyata, kita lihat siapa yang hadir. Halo Gus. Halo, assalamualaikum, selamat malam, halo. Waalaikumsalam, selamat malam. Finally ya. Aduh, lagi di jalan, Gus. Iya, sorry Mbak Mer, saya sambil kebetulan
waktunya udah agak luang, tapi saya di jalan di mobil. Nggak apa-apa ya? Oh, enggak apa-apa, aman, tenang, tenang. Nah, saya berbahagia banget hari ini bisa mengundang Gus Arya. Ya, karena Ya, Gus Arya katanya sibuk gitu. Sibuk, luar biasa lebih sibuk. Dari Tante Mary beliau jauh lebih sibuk teman-teman dan sesuai dengan apa yang saya sampaikan gitu ya ke beliau bahwa kita mau mengangkat sebuah isu yang lagi hangat ya Gus ya tentang ya. bagaimana umat muslim memandang umat non-muslim Gus. Nah, sebelumnya teman-teman Tante Mary mau menyarankan kalian untuk mengetik pertanyaan agar nanti narasumber bisa menjawab pertanyaan kalian. Perhatikan etika, tata krama, supaya pertanyaannya itu jadi enak dibaca ya. Nggak apa-apa sih kalau kalian mau bertanya yang agak-agak dalam ya Gus ya. Nggak apa-apa kan ya Gus ya? Apa-apa? Tuh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh. Oke. Welcome semua Bang Yohan dari Malaysia, Hai Akila dari Malaysia, Stru, Mr. Eden semua. Oke. Kita mau mulai nih Gus. Pertanyaannya. Ya, Saya ingin tahu bagaimana pandangan Gus dalam memandang keseharian dari umat non-muslim yang ada di pandangan Gus. Apa ya? Ya kalau pandangan saya, kalau kita, tapi nggak apa-apa ya, agak-agak sensitif ya Mbak Mer ya. Nggak apa-apa, monggo, monggo, bebas. Ini panggungnya Gus. Jelas, aman, sip. Kalau pandangan saya pribadi, saya memandang saudara kita yang beragama non-muslim diam-diam baik, mungkin karena bukan mayoritas kali ya kalau di Indonesia. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana nih? Ya biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa aja, damai-damai aja gitu. Tetapi ketika ada saudara kita yang menjadi oknum, yang saat ini kan banyak sekali ya kejadian yang kita semua dipertontonkan ya di medsos itu. Kadang-kadang banyak oknum, seorang yang mengaku agamanya Kristen tetapi suka mengkritisi tentang agama lain. Ya nggak cuma Kristen saja sih sebetulnya. Islam juga berbuat demikian, juga banyak oknum-oknum seperti itulah. Ini kalau saya lihat sih ya nggak terlalu banyak sih kalau di non-muslim. Saya melihat masih banyak di Islam sendiri karena ya mayoritas ya, yang pertama mayoritas. Kalau Islam ini kita berbicara di Indonesia, sedangkan non-muslim atau Kristen ini mungkin karena minoritas aja. Jadi saya lihat ya kasusnya nggak kecil sekali lah. Untuk masalah urusan beragamanya ya karena bukan seiman dengan saya lihat sih biasa-biasa aja. Mereka menjalankan sesuai, dan itu sangat lazimnya lah. Seperti itu Mbak Mer. Nah, kalau dibilang mereka biasa-biasa aja, mungkinkah menurut Gus mereka berpikir bahwa ya sudahlah kita jalani atau gimana? Perbedaannya apa? Ya pasti beda ya, karena nasib dari dulu yang namanya nasib mayoritas itu kan harus kuat iman, harus kebal. Ya kah? Ya, loh faktanya kan kayak begitu Mbak Mer. Jelasin Gus, biar penonton tercerahkan. Silakan, jelaskan. Ini sensitif kalau saya jelasin, nanti ribut. Bebas Gus, mungkin dibungkus sedikit bahasanya, silakan. Sekarang begini, ketika kami orang yang disebut katanya sebetulnya sih urusan mayoritas minoritas bagi saya nggak ada, tetapi ini biasa dicelotekan bagi mereka di luar sana bahwa saya ini orang Muslim dan saya orang Indonesia, artinya berbicara minoritas atau mayoritas, kami itu mayoritas, kan begitu. Ketika berbicara ada seseorang agamanya Kristen, tentu kalau berbicara di Indonesia ini pasti minoritas. Pasti banyak sekali kasus-kasus yang selalu apa-apa yang dikambing hitamkan pasti Kristen. Makanya ya saya support terus ini orang-orang Kristen yang sabar ya, yang harus kebal gitu. Karena pasti dikambing hitamkan sering gitu loh. Apalagi kayak sekarang isu yang lagi gencar-gencarnya ada salah satu contoh, Kristen akan memurtadkan orang Muslim. Orang Islam ini akan dimurtadkan untuk mereka untuk digiring untuk masuk ke
jadi orang Kristen begitu. Ini bahasa umumnya seperti itulah. Banyak isu-isu seperti itu. Dan saya rasa ini nih sebuah ketakutan kalau orang Islam. Saya menduga ini terlalu lebay. Jangan terlalu takut. Orang dalam Al-Quran itu udah jelas kok. Allah bahkan berfirman kok. Musuh saya, musuh kami orang Muslim itu bukan Kristen, umat sendiri malahan. Ini kalau seandainya ada sedikit secuil aja orang Kristen yang bikin masalah, pasti akan ramai. Makanya saya sangat intens sekali untuk saudara-saudaraku sendiri pun yang seiman, yang beragama sama dengan saya. Ayolah kita harus perkenalkan bahwa kita ini orang yang beragama Islam yang rahmat. Bukan rasis, apa-apa nanti disangkut pautkan dengan agama. Apapun disangkut pautkan dengan agama. Ini yang sering fakta terjadi. Di lapangan seperti itu, Mbak Mer. Apalagi tentang pembangunan gereja. Ya. Saya sudah sering sekali menemukan kasus-kasus dulu tentang pembangunan tempat ibadah. Sampai dibongkar segala macam. Ya, ini kalau saya pribadi sih boleh katakan walaupun saudara saya sendiri umat Islam yang buat masalah ataupun melarang-larang atau ingin menggusur niatnya, ingin meniadakan, ini menurut saya sih biadab. Karena tempat untuk ibadah kalau kita berbicara itu. Walaupun tidak seiman, walaupun tidak seagama kita, tempat ibadah itu. Tidak untuk umat seagama yang saya yakini. Tapi ini sungguh biadab. Dan ini sering saya sampaikan kepada pemerintah, khususnya ya aparat pemerintahan ini harus intens memperhatikan ini keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang memeluk agama. Jadi jangan apa-apa nanti digiring, dibikin panas, akhirnya minoritas lagi yang niatnya hanya untuk beribadah saja tidak dikasih tempat. Sangat tidak bisa didiamkan. Kalau saya pribadi ya, tetapi ketika kadang-kadang saya itu memberikan masukan seperti itu, malah saya dimusuhin sendiri. Nah, itu yang mau saya tanyakan, Gus. Akhirnya malah bilang orang Kristen dasar kafir gitu. Karena prinsip saya, saudara-saudara ya, Mbak Mary, saya punya prinsip. Iya. Urusan agama itu ya urusan manusia dengan urusan insan dengan yang maha kuasa. Artinya dalam Islam ini urusan hidayah. Ini urusan hidayah. Anda mau masuk Kristen, Anda mau masuk Hindu, mau masuk Buddha, syukur-syukur masuk Islam. Karena keyakinan saya Islam adalah agama yang rahmat, agama penyempurna. Ini kan keyakinan saya kan gitu. Tapi boleh keyakinan saudara kita yang agamanya bukan Islam, meyakini agamanya lebih baik, itu boleh-boleh saja. Iya, hak masing-masing ya. Oh iya. Artinya kita itu malah dimusuhin ketika kita berbicara yang sebenarnya dan itu pun sesuai dengan firman Allah. Maka dalam surat Al-An'am ayat 108 itu Allah itu berfirman, kamu jangan pernah memaki-maki sembahan orang, keyakinan orang, menghina Tuhannya orang. Karena kalau engkau mencaci maki, menghina sesembahnya orang lain, apa coba bayangkan? Orang lain itu yang kamu maki-maki, yang kamu ejek-ejek akan membalas hal yang sama. Itu Mbak Fer. Iya. Artinya Allah saja mengutuk perbuatan kayak begitu. Nah, satu lagi, saya sering edukasikan kepada saudara-saudara saya sendiri yang seiman dengan saya. Teman-teman, kita ini orang Muslim loh, gak boleh rasis. Bukankah kamu kan sering menggembar-gemborkan bahwa Allah itu maha perkasa, maha sakti. Maha hebat loh, maha segala-galanya. Kalau menurut Allah itu salah agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, kenapa gak Allah hancurkan saja? Tinggal begini doang Allah itu, hancur kau. Luar biasa jawabannya Gus ya, luar biasa. Menggelitik hati sekali nih. Menggelitik hati sekali, karena pertanyaan tadi saya belum nanyain. Baru mau nanya, gimana Gus? Tantangannya apa yang Gus hadapi saat Gus melakukan ini? Gus sudah jawab, ya saya akhirnya dibilang membela yang non gitu kan, dibilang membela kafir. Dari kapan Gus melakukan itu kalau boleh tahu?
Alah, sudah dari apa ya? Sudah dari tahun 2014. Karena Suriah sebelum hancur itu saya sudah di Suriah 2012. Oh, Kalau oke. faham kita tentang fanatik agama terframing, doktrinisasi paham rasis, Mm-mm. Indonesia tidak akan pernah akan berumur panjang, akan hancur. Ya seperti Suriah yang akhirnya akan dibangun oleh puing-puing. Suriah itu kasusnya sama Mbak Per. Iya, silakan silakan Gus. Silakan dibuka aja biar penonton tercerahkan. Ya awalnya paham rasis itu. Karena sepaham saya, dulu saya pernah belajar walaupun tidak lulus, pernah nyantri. Oke. Guru saya mengajarkan itu Islam itu adem ayem, bahagia, nggak rasis. Hmm. Dan yang paling aneh lagi fakta loh ini fakta. Semuanya akan dikemas dengan istilah jihad. Ya, oke. Kenapa dikemas jihad? Dengan dikemas jihad sebuah kejahatan ataupun membunuh lebih-lebih dengan kata jihad ini akan terlihat mulia sekali, mulia. Akan berbondong-bondong orang yang meyakini surga dan adanya Allah, akhirnya akan melakukan jihad. Padahal tafsiran itu tafsiran ngawur semua. Hmm. Rasulullah tidak mendakwakan seperti itu dulu, walaupun amar ma'ruf nahi mungkar gak kayak gitu. Ada kalanya Rasulullah dulu berperang bersama sahabat mengeluarkan pedang ketika agamanya dihina, betul. Tetapi ada jihad, waktu jihadnya Rasulullah dulu melawan seorang kafir Quraisy, pasukannya, Mm-mm. sekutunya, itu karena ada pengusiran dari negeri. Dan agama yang dibawa oleh Muhammad sebagai utusan Allah sebelum dirasulkan ya, maaf. Mm-mm. Itu dilecehkan. Nah, itu kita boleh yang namanya berjihad. Nah, saat ini kan enggak. Kita tidak merasa terusir. Kita beribadah leluasa. Artinya, ini berbicara tentang agama tentu sangat sensitif. Saya hanya sedikit berpesan kepada saudara-saudaraku yang beragama non-muslim, contoh, atau Kristen contohnya, ya yang sabar. Tetap edukasi. Yang penting jangan ada perpecahan kerukunan antar umat beragama. Yang Islam juga kita, yang sesama seiman dengan saya juga kita edukasi terus. Supaya apa? Yuk kita perkenalkan kepada mereka bahwa kita ini orang Islam itu tidak seperti itu, tidak rasis. Karena dengan melawan mereka itu nggak bisa dengan cara rasis. Lawan rasis tidak bisa berbicara keyakinan, Pak. Harus Iya. dilawan dengan secara ilmiah. Secara ilmiahnya seperti apa? Ya kayak begini. Begitu, Pak Mer. Iya, Kurang lebihnya. Apalagi? betul. D- eh ini gini Gus. Boleh ya saya berpendapat pribadi ya. Boleh. Mm-mm. Eh, eh. Jarang saya menemui sosok seperti Gus yang membela kaum minoritas. Karena biasanya kaum minoritas akan berpikir untuk ya sudah kita nikmati apa yang ada gitu ya. Beribadah di gedung pinjaman gitu ya. Eh, eh. Pengalaman saya di tahun 2000 berapa gitu ya, itu ada hari Natal itu bersamaan dengan hari Lebaran Idul Fitri. Pernah ada. Mm-mm. Oke. Jadi pada pagi hari itu sholat Idul Fitri itu kita menggunakan asrama Polri. Kita nggak punya gedung gereja. Kita menggunakan asrama Polri. Nah, di gedung asrama Polri itu pagi-pagi itu sholat Id. Iya. Yang biasa kita ibadah jam 6 dan jam 9, kita undur karena gedung dipakai untuk sholat Id. Mm-mm. Baru pada pukul 11 kami menggunakan gedung tersebut untuk ibadah Natal. Buat saya itu adalah suatu bentuk toleransi. Ya. Karena pengalaman pribadi. Nah, apakah teman-teman semua ngerasain hal seperti itu? Kan belum tentu ya, Gus ya. Kami aja nggak punya gedung untuk beribadah. Nah, beberapa orang bilang nggak bisa kok tempat ibadah jadi satu. Nah, tanggapan Gus gimana nih? Kenyataannya seperti itu, Gus. Piye? Sebetulnya tidak ada masalah. Bahkan sahabat Rasulullah kan juga pernah masuk. Nggak cuma gedung ya. Bahkan tempat ibadah kaum Nasrani kan masuk, tidak masalah. Kan sudah kalau udah penjabarannya seperti ini kan artinya tidak masalah. Itu dilakukan oleh sahabat Rasulullah.
Hmm. Terus apa yang jadi masalah? Asal kalau dicampur aduk mungkin yang jadi masalah. Ya iya, Tetapi kalau enggak toh. ya satu gedung kalau dipisah saya rasa kan tidak masalah. Iya. Sekalipun kalau Tempat-tempat. seandainya nih ya ada sebuah kerusuhan, mudah-mudahan enggak ya. Iya, Ketika janganlah. Hmm. tiba-tiba orang Muslim ini semua masjid tuh hancur lah, peperangan lah di daerah tersebut tuh, perang segala macam, puing-puing. Adanya tempat yang nyaman itu gereja. Maka orang Muslim pun boleh kok melakukan sholat di dalam gereja daripada tidak sama sekali tidak sholat. Iya, iya. Betul, betul. Betul, betul, betul. Iya. Natal Apa yang mungkin ada? kalau pasti banyak isu, Mbak Mer. Iya. Ya inilah makanya ya ini orang-orang seperti ini kadang-kadang sebagai aktivis medsos ya sering-sering mengkonfirmasi tentang ada ustadz-ustadz, ada penceramah-penceramah kadang Natal itu haram segala macam. Itu sama dengan kalau kamu orang Muslim itu mengindahkan, membolehkan yang namanya Natal, sama dengan kamu itu meyakini Yesus, kamu meyakini Isa. Kamu sama dengan mengucapkan selamat atas kelahiran Yesus. Loh, ini kan salah kaprah menurut saya. Loh, dalam Al-Quran itu sudah jelas. Ya, dalam Al-Quran itu sudah jelas. Menyambut kelahirannya Isa Al-Masih itu pun ada. Urusan ini nanti Isa yang disebut, mohon maaf, Isa ataupun Yesus itu dianggap Tuhan oleh keyakinan saudara kita yang beragama Nasrani, itu kan bukan urusan kita sebagai orang Muslim. Tetapi orang Muslim yang seiman mengakui bahwa Isa memang ada, Nabi Isa memang ada, yang dianggap mungkin Yesus ya, mungkin karena saya tidak tahu ya. Ya, silakan nggak apa-apa. Lah, itu dalam Al-Quran sudah ada menyambut kelahirannya Isa Al-Masih. Nabi Isa itu Nabi Isa, itu Nabi juga. Kalau di kami itu adalah dinabikan ya kalau di Islam. Iya, nggak apa-apa. Itu, ya. Iya, betul, betul, betul. Dan apa mental baja ini luar biasa ya. Kenapa Gus bisa bermental baja seperti ini? Dari penonton gak ada yang nanya itu. Kok bisa mental baja? Dari apa ya? Ada lebih dari 1.000 dukun melindungi badan saya. Are you sure? Tenane? Kok iso? Gimana ceritanya? Yang bener lah Gus. Yang bener lah. Iya, serius. Bahkan saya itu dulu pernah marah-marah di Mabes Polri, itu saya pernah marah-marah dulu itu. Sama. Gimana? Hanya masalah itu. Padahal saya itu tidak ada niatan membela orang Kristen pun, nggak ada sedikit pun niat membela. Ngapain saya membela orang Kristen? Membela ya orang Islam lah. Cuman saya ini kan menjabarkan fatwa, firman Rasulullah, firman Allah. Ada yang dalam Al-Quran bahwa Islam ini Islam rahmat nih, bukan Islam rasis. Tujuannya ke sana, dan ini disambut oleh saudara-saudara kita kebetulan yang beragama non Muslim. Gitu Mbak Mer. Nggak ada, maaf saja. Saya mah sorry aja kalau difitnah saya belain orang Kristen, ngapain saya belain? Jangan GR dong. Iya. Hanya saya berbicara untuk itu ya. Jadi saya bukan mencari pembenaran, saya berbicara kebenaran. Maka ketika kita dikasih platform atau dilabelin sebagai orang Nahdlatul Ulama, orang yang Islam rahmatan lil alamin, orang NU, makanya NU itu banyak dicintai. Banyak dicintai semua agama di dunia. Karena hanya roda NU yang kondisional, yang mengerti akan hidup beragama, berbangsa, dan bernegara. Dan sangat membentengi yang namanya rompi. Rompi dalam berpancasila itu apa? Ya, kebinekaan. Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Okay. Pernah ada, Gus, nanya sedikit nih, dalam dikit sensitif. Ada yang bilang nggak Gus dibayar untuk melakukan ini? Membela kaum minoritas.
Walah, Bu, sekali-kali tuh saudara-saudara yang agamanya Kristen, Bu, transferi saya duit. Satu pun yang nggak ada yang bayar. Tapi bolehlah sekarang kalau bayar saya. Cie, cie, cie. Nggak ada. Orang. Kan biasanya prajurit itu prajurit bayaran, Gus. Makanya saya nanya nih, jangan Saya tersinggung ya. ada orang bilang, ada sama Abu Janda itu sama-sama itu. Yang satu Gus Arya, yang satu Arya Permadi. Katanya. Dia itu buzzer rezim katanya. Kafir. Dulu waktu presidennya SBY, saya yo kawal SBY. Sekarang presidennya Jokowi, saya yo kawal Jokowi. Karena apa? Saya orang Muslim. Orang Muslim ini harus berprinsip karena ajarannya sesalah apapun seorang pemimpin harus diikuti. Kalau salah diingatkan. Kalau diingatkan masih nggak bisa, didoakan. Orang kafir itu adalah orang yang memusuhi pemimpin sendiri. Lalu siapa Jokowi? Lalu Jokowi siapa? Loh, kita ini sekarang umatnya Jokowi. Orang Indonesia, saya kasih tahu nih semuanya biar paham. Kita ini umatnya Jokowi, hargai pemimpinmu. Arya ini enak banget ngomong, masa kita ini umatnya Jokowi. Lah ya betul umatnya Jokowi dalam hidup berbangsa, bernegara. Kalau beragama, kita umat siapa? Kalau orang Islam ya umatnya Rasulullah. Begitu loh yang benar maksud saya. Artinya, saya mempunyai prinsip siapapun presidennya, tetap kita kawal baik-baik. Tetap kita lindungi. Kalau dia nggak melindungi masyarakatnya, rakyatnya siapa? Gitu Mbak Mel. Ya, orang di sana salah paham. Akhirnya saya dikaitkan dengan politik. Arya sama Abu Janda adalah buzzer. Boro-boro saya seperak aja nggak ada yang ngasih duit saya. Iya, keji bener fitnahan itu. Termasuk orang-orang yang beragama Kristen tuh nggak pernah ngasih duit saya. Kadang-kadang ada aja fitnah. Kan mending kalau saya dapat duit dari teman-temannya agamanya Kristen. Cie, cie, cie. Oh, ternyata solusinya ada di Gus Arya ya, teman-teman minoritas ya. Segera kontak Gus Arya ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Sebentar nih. Oh, pada ketawa semua nonton kita kayaknya hari ini Gus Arya malam hari ini. Nah, pertanyaan dari Merisa Fitri. Pertanyaan buat Gus Arya, apa ada manusia yang tidak muslim? Ada? Ada dong. Silakan. Masih banyak orang-orang di pedalaman yang tidak beragama. Itu pun masih banyak. Yang ateis, orang Indonesia yang ateis masih banyak. Artinya mereka masih memeluk agama aliran kepercayaan. Mungkin kalau bahasa sekarang diyakini ateis lah ya. Mempunyai keyakinan tetapi tidak memeluk agama yang ada. Itu agama kepercayaan ya. Itu kejawen. Banyak kejawen. Masih banyak. Bahkan kalau di daerah saya itu di Gerobokan ada, di daerah Gubuk Ngidul terus sana, itu ada sebuah hutan, di situ ada perkampungan. Kebetulan adik kandung dari abah saya sebut Om. Yang babat alas di sana, ya Pak Lik saya. Yang babat alas di sana Pak Lik saya. Akhirnya sekarang sudah 95% lah sudah memeluk agama Islam. Awalnya ya kejawen, dia hanya taunya wayang-wayangan, dia tentang syariat Islam dia belum paham, syahadat ya baru-baru kemarin, tapi ya lamban laun akan seperti itu. Ada lah. Ada ya, ada. Betul. Nah, silakan Gus ditanggapi pertanyaan dari komen dari Capi Tesla. Nabi itu akar kata dari kata naba, artinya pembawa kabar. Ya, siapa yang bisa membawa kabar kebenaran? Ya, dikatakan nabi. Kebenaran dalam konteks hidangan langit ya. Gimana tadi? Nabi itu akar kata dari kata naba, artinya pembawa kabar ya. Siapa yang bisa membawa kabar kebenaran? Ia dikatakan nabi.
kebenaran dalam konteks hidangan langit ya, relatif ya. Saya juga nggak ngerti tuh harus jawab apa. Yang jelas begini. Iya, Yang jelas kalau di kami ya, di kami orang Islam dulu pernah ada cerita. silakan. Itu Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu kenapa disyekhkan? Padahal dia kan murtad katanya. Dia mengaku Tuhan. Siapapun boleh mengaku Tuhan. Anda pun mengaku Tuhan boleh. Karena memang kita hidup dari zat Tuhan. Unsur. Maka kalau dalam Hindu itu artinya wadah. Tuhan alam semesta itu adalah unsur. Kurang lebihnya. Sama halnya seperti itu. Ada dari ajaran Syekh Siti Jenar. Itu nyenggol-nyenggol sedikit. Ketika kamu melakukan kebaikan, kita ini manusia hidup daripada zat Allah. Satu pun zat hilang saja contoh. Zat Allah ini salah satunya adalah ada air. Ada api. Terus ada tanah ya. Tanah, betul. Angin. Nah, ini adalah unsur zat Tuhan sang pencipta. Jadi zat itu bisa menciptakan apapun. Jadi zat itulah dalam kompleknya kalau kita berbicara di luar agama ya. Bahwa unsur itu adalah Tuhan yang menciptakan semua yang ada, termasuk tumbuhan, gunung, semua, ada laut, ada langit, semuanya ini adalah Tuhan. Dan ketika ada orang mengaku Tuhan, ini lihat dari sisi mana dulu. Kalau seperti Syekh Siti Jenar, betul dia mengakui Tuhan, makanya dipenggal dia. Tetapi kenapa disyekhkan? Karena ada ilmu. Itu adalah ilmu dakwah, ilmu kebaikannya. Jadi pertanyaannya seperti apa? Closing dari cerita yang tadi seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Ketika engkau melakukan kebaikan untuk orang lain, kalian dianggap Tuhan tidak? Coba saya tanya sama Mbak Mary. Ketika Mbak Mary melakukan kebaikan untuk orang lain, Anda dianggap Tuhan nggak sama orang lain? Dianggap penolong nggak? Ya, biasanya dianggap sebagai perwakilan Tuhan, malaikat, utusan Tuhan yang memberikan pertolongan. Tuhan sudah kirim saya. Anda baik seperti Tuhan, seperti malaikat. Anda malaikat penolong saya. Ya memang, ketika Anda kebaikan untuk orang lain, Anda sudah menjadi zatnya Tuhan. Anda sudah jadi malaikat. Kenapa manusia hidup ini? Unsurnya ada dari 4 sifatnya. Sifat sebagai manusia, sifat sebagai setan atau iblis, sifat sebagai setan sebagai sifatnya iblis, sifatnya malaikat. Maka saya ingatkan, kalau ngomong sama saya, yang orang-orang rasis itu kadang-kadang pikir-pikir, karena saya punya 4 sifat itu, Mbak Mary. Saya juga punya. Pakai sifat iblis, saya jadi iblis. Kalau dia sama saya jadi malaikat. Benar. Ya, itu lelucon kurang lebihnya lah ya. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, ya kita ini adalah Tuhan. Lalu Tuhan yang sang pencipta, itu adalah sang Khalik. Itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau saya begitu. Iya, iya. Dan ini ada satu komen menarik dari penonton setia saya dari channel saya, pertama kali berdiri, dia selalu hadir. Beliau adalah Muslim juga, dan beliau komen, nggak ada rasisme dalam Islam. What do you think, Gus? Apa pendapat Gus? Ya, oknum. Makanya dari tadi kan saya bilang oknum. Kalau Anda berbicara fakta, memungkiri, Islam tuh nggak ada yang rasis. Lah jangankan Islam, Kristen pun ada yang rasis. Itu kemarin Muhammad Kece, itu rasis, itu sama. Pokoknya ketika di mana ada ujaran kebencian, ada bikin sara, konflik, ujaran menaburkan kebencian kepada umat lain, itu rasis. Itu fakta. Masa saya harus menceritakan? Contohnya sangat banyak sekali. Yang kayak begini-begini juga sedang saya pantau. Ini apa juga itu? sedang kita pantau. Ya? Apa itu maksudnya? Ada orang berceramah ngomong begini, itu ada jin kafirnya. Itu juga sedang dipantau. Itu juga rasis. Masa iya sih? Kalau kita paham surat Al-Na'am, ayat 108, harusnya kan paham. Jadi agama itu nggak boleh buat nyinyir-nyinyiran. Jadi hari gini, masyarakat Indonesia itu masih dibodohi, Mbak Mer, dengan istilah agama.
Menurut saya loh, pandangan saya. Makanya sering saya itu edukasi sampaikan, hoi, halo, udah nggak usah terlalu fanatik ngurusin agama nggak bisa nyelamatin kamu masuk surga, nggak ada, sampai saya gituin. Serius, nggak ada. Agama kan cuman wadah sih. Lalu bagaimana nanti saya bisa masuk surga? Nah, agama disitulah perannya untuk menuntut masuk surga. Kalau menjamin masuk surga, saya rasa tidak ada. Iya, Dulu saya pernah benar-benar. debat juga sama seorang pendeta tentang itu, sama kiai, ada ustadz pendeta membicarakan tentang statement saya bahwa agama tidak menjamin masuk surga. Lalu saudara kita pendeta tersebut bilang, kalau di agama kami ada penyelamatnya, yaitu Yesus, begitu. Ya terus kalau ada mentang-mentang Yesus menjamin tentang keselamatan, apakah masuk Kristen itu terus masuk surga nanti, terus kita ngerampok boleh, mencuri boleh, nyakitin boleh, yang penting kita percaya Yesus? Kan enggak juga. Saya tanggapi seperti itu sambil bercanda-bercanda. Iya, Saya rasa bagaimana amal dan perbuatan, Pak Mer. iya, betul. Ya makanya umat Indonesia, Kristen ataupun Islam, jangan kayak saya banyak dosanya. Karena saya itu orang yang sangat hina. Menarik sekali ya. Kalau kita mengakui jadi manusia berdosa, kita nggak akan merasa lebih dari orang lain ya, Gus ya? Begitukah menurut Gus? Ya, Ya, kalau kita merasa menjadi manusia pendosa, kita nggak akan mengakui diri kita lebih dari orang lain. karena pada akhirnya itu surga akan dihuni oleh mantan-mantan pendosa. Iya. Itu jaminannya adalah itu. Maka kalau orang semuanya faham dosa, disitulah orang baru mengenal agama. Kalau orang masih belum bisa memahami dosa, saya rasa saya masih meragukan mereka yang beragama. Betul, betul, betul. Keren, keren. Tampolannya keren nih, tampolannya teman-teman ya. Paham dosa dulu, baru ingat artinya tobat, artinya berkah, artinya ampun, maaf, artinya jalan masuk menuju surga ya Gus ya? Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak. Saya juga sedang Nah, belajar. saya apa lagi? Saya lagi belajar di sini. Nah, ini dari Capi Tesla lagi nih. Tuhan itu plesetan dari kata-kata Belanda. Sebenarnya akar kata dari Tuhan. Cuman orang Belanda tidak mau ada tuan-tuan lain. Makanya ditambah T. Ditambah H Mm-mm. kali. Ditambah H kali. Gimana nih Gus? Ya, Paham ini nggak? itu masalah bahasa lah. Tanya sama tukang ahli bahasa saja. Kalau itu saya enggak paham. Oke, kita lanjut. Ini ada komen lagi dari Faisal Adrai Hamid. Saya menyambut baik kegiatan seperti ini dan berharap suatu saat acara seperti ini dibuka untuk umum. Ini dibuka untuk umum, Mas. Dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk ikut berpartisipasi dengan fasilitas WA. Maksudnya apa ini, Gus? Nampaknya ingin menjadi salah satu prajuritnya atau gimana? Atau pengen gimana ini? Bah, enggak tahu ini. Harus ditangkap ini, Pak Mer. Mas Faisal mungkin bisa lebih detail ngomongnya karena takut saya juga mencernanya agak berat ini kayaknya. Ya kan? Nah, ini Gus, panjang lagi nih. Kayaknya Bang Sapi semangat banget ya ada Gus Arya di sini. Lihat aja, nge-type mulu. Siapa? Bang Copy Sapi, test. sebenarnya Capi Tesla. Sebenarnya Tuhan tidak pernah menurunkan agama di dalam Al-Quran itu yang dikatakan dalam bahasa Arabnya itu. Waduh, saya nggak bisa baca nih. Gimana, Gus? Indallahil Islam. Oh iya. Ya makanya Iya. apapun itu nama agama itu kan hanya sebuah nama atau wadah saja sebutan. Lalu Allah itu berasal dari mana? Ya dari kata-kata sama. Allah itu fata morgana. Hanya kita sebagai manusia wajib meyakini adanya Allah. Kalau nggak meyakini ya kalian bukan manusia. Allah itu kan kalau orang muslim itu terdiri daripada alif lam ha. Kalau di Kristen mungkin beda lagi. Tapi tujuannya sama. Tujuannya dengan diturunkannya agama itu kan hanya untuk memperbaiki akhlak karimah, membentuk sebuah karakter yang berakhlak.
beradab. Jadi sederhananya cuma itu kok. Apakah mereka itu ujuk-ujuk celing Tuhan? Enggak. Nabi itu ya manusia. Rasulullah itu juga manusia, sama seperti kita. Hanya derajatnya beda, hanya dispesialkan sama Allah, sama Sang Pencipta. Kan gitu. Sama halnya mungkin perkiraan saya kalau agama Nasrani atau Kristen. Di mata saya mungkin sama saja. Yesus ya manusia. Gak mungkin tiba-tiba Tuhan itu hadirkan Yesus, tiba-tiba celing muncul di bumi. Lah apa pada pingsan semua nanti? Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi agama itu logika. Dan Allah memberikan sesuatu untuk dipelajari oleh ciptaannya, itu ya pasti tentu yang logika-logika saja. Yang masuk akal, Pak Ben. Bukan sesuatu yang di luar pemahaman ya. Iya. Kalau yang nggak mampu manusia berpikir, kayaknya nggak mungkin. Jadi sederhananya agama seperti itu. Semuanya nama. Baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Bang Surya Mania Channel. Gus, apa menggibah sesama muslim itu bukannya dosa? Wah, gimana nih? Tergantung. Silakan Gus. Yang mana dulu nih? Dari sisi menanggapi atau memang sengaja orang menggibah? Yang memulai, maksudnya yang memulai atau menanggapi gitu ya? Mulai atau yang menanggapi. Kadang-kadang suka salah paham. Soalnya saya sudah kenyang hujatan itu. Arya ini suka menggibah orang muslim sendiri katanya. Padahal tidak, saya hanya menanggapi. Karena kalau tidak ditanggapi, penyeimbangan berita atau informasi media tidak akan menyesatkan, butuh penyeimbangan informasi. Contoh begini, ada seorang oknum ustadz di dalam mimbarnya, di dalam pengajiannya memaki orang, memfitnah orang. Itu presiden PKI. Contoh ini sudah pernah terjadi sering sekali waktu itu, umpatan-umpatan seperti itu. Itu presiden komunis, itu tuh dajjal, itu kafir itu. Kita orang Islam itu harus berjihad. Nah, itu kan salah itu. Lalu kami sebagai orang yang memiliki wadah, yaitu agama, kebetulan wadahnya sama Islam, aku kan berpikir akhirnya begini, ya Allah, aduh Islam jadi malu kalau kayak begini. Ini menjadi cemar ini. Gitu. Islam nggak kayak begini. Nah, akhirnya kita menanggapi. Kita mengingatkan karena media sosial, kita ingatkan lewat media sosial. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Itu yang Ustadz lakukan nggak benar. Itu bukan jihad. Itu namanya jahat. Itu fitnah yang keji. Masa iya presiden PKI? Contoh ini contoh ya. Masa iya presiden komunis diangkat, kan komunis sudah dibubarin. Begitu Mbak Mer, kisi-kisinya kurang lebih. Nah, kita menanggapi, mengingatkan, karena kalau ini tidak dikasih penyeimbangan, tidak diingatkan, akan menjadi sebuah fitnah. Karena rata-rata seorang pemuka agama itu mempunyai jamaah yang besar, yang banyak sekali. Ketika membuat provokasi, atau membuat kesalahan, fatwa itu akan dibenarkan oleh para jamaahnya. Ini yang paling bahaya. Sama halnya pendeta. Pendeta dianggap orang yang lebih suci daripada jamaatnya, mungkin. Biasanya memang jadi pedoman ya Gus ya. Jadi pedoman. Ketika mempunyai fatwa politik atau mempunyai keinginan tetapi dengan cara yang salah, itu pun pendeta fatwanya akan dipegang oleh para jamaatnya. Dipercayai sebuah kebenaran. Nah, inilah fungsinya Tuhan itu menciptakan manusia, dikasih otak plus pikiran. Karena kalau cuma dikasih otak, loh, ayam saja dikasih otak, sebenarnya kan ayam nggak dikasih pikiran, Pak Mer. Tapi manusia lebih sempurna dikasih pikiran, itu kurang lebih. Itu perbedaannya memang. Halo, iya benar, itu perbedaannya manusia dengan hewan yang lain seperti itu. Iya. Nah, sekarang ya Bang Rangga katanya pokoknya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, terima kasih. Ini rame banget nih, dan ini si Mary Safitri katanya masih nggak puas tentang jawaban ada nggak umat yang nggak muslim itu loh tadi Gus. Yang Gus cerita gerobokan tadi.
Belum puas Yang jare mana? nih. Yang mana? Yang tadi ada nggak umat yang bukan non-muslim? Yang tadi gerobokan Gus cerita Pak Le, alas babat alas. Wah, ada, lah itu sudah ada. Nah, Tadi sudah katanya jawab. nggak puas tuh. Belum memuaskan katanya. Nggak tahu, mungkin Gus alat pemuas kah atau Ini cewek bingung. apa cowok? Sebentar, ini cewek apa cowok? Kalau cewek Dari saya puas. Kok sorry, saya bukan homo. Enak saja, itu fitnah itu. namanya cewek. Namanya cewek Gus. Tapi nggak ada fotonya Mbak Mary atau Kakak Mary ya. Iya, dan memang apa kita belajar banyak hal teman-teman semua bahwa ketika Gus tadi bercerita bagaimana beliau memulai perjuangan ini dengan segala resiko lah ya Gus ya. Sekarang bergeraknya sendiri atau gimana Gus? Atau ada tim atau bagaimana? Enggak, saya single factor aja kayak begini. Single fighter. Ya, kita Kok saya mah jadi ini. makin sering dengar kata-kata itu ya? Saya single fighter, single fighter. Dengernya itu terus aku denger piye iki? Apa pergaulan lu Ya, kurang luas? ya saya ya seperti inilah. Makanya dari dulu kan banyak konten-konten saya didatangin orang 3 mobil, 4 mobil, digerebek orang, orang-orang yang berjenggot, orang-orang yang cingkrang, orang-orang Kristen, nggak terima kan banyak. Sering saya seperti itu. Apa yang terjadi Gus? Alhamdulillah masih hidup. Nggak didatengin mau ngapain? Diajak makan malam bareng-bareng, kendurian. Dia Oh, tabayun, ya dia pukul-pukulan, sampai ke kantor polisi, sampai berujung pelaporan. Wah, sudah orang Indonesia itu setiap kantor polisi sudah paham saya lah, sudah banyak laporan tentang saya. Gara-gara saya disebut menghina ulama lah. Padahal tidak ada satupun ulama yang saya hina. saya masih syok nih. Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Metro Jaya. Pernah sering nggak dulu itu laporan buat Arya? Banyak tumpuk-tumpukan laporin saya. Itu baru dari segi laporan hukum orang melaporkan saya. Belum orang-orang datang ke tempat saya untuk melakukan tabayun. Kalau orang Islam kan tabayun ya, atau menyelesaikan sesuatu dengan kekeluargaan. Orang yang marah-marah, yang merasa tidak terima, pengen hantam saya. Jadi saya itu menganggap sampai sekarang bukannya takabur. Kematian saya sudah lewat. Jadi saya sampai sekarang hidup itu adalah bonus. Karena misi saya sudah selesai. Kalau malam ini saya meninggal, setidaknya saya pernah baik sama umat Kristen. Kok sebentar, Gus? Tab community saya tadi subuh ngomong itu loh, hiduplah seakan kamu hari ini hari terakhirmu supaya tidak ada penyesalan. Kok bisa sama sih? Iya dong. Ya, apa yang saya lakukan insya Allah keyakinan saya. Apa yang saya lakukan ini sudah cukup bijak. Untuk umat saya sendiri, untuk Islam saya, menjaga marwah agama saya dengan cara saya memerangi orang-orang radikalisme. Orang yang mencemarkan Islam di dalamnya sendiri. Ini loh, saya menyampaikan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan nyamar ma'ruf nahi mungkar, bukan. Udah saya lakukan, alhamdulillah bertahun-tahun ini. Wow. Orang Kristen yang GR, teman-teman Kristen yang GR katanya saya belain, saya nggak merasa belain mereka. Walaupun akhirnya ujung-ujungnya saya seperti membela mereka ya. Padahal enggak. Saya hanya menyampaikan sebuah kebenaran. Oi, saudara-saudaraku yang Islam, kamu tuh nggak boleh ngeledekin mereka. Jangan bikin perpecahan atau kerukunan umat beragama. Kamu punya dalil apa, Arya? Itu loh surat Al-An'am ayat 108, baca. Itu Allah yang ngomong. Bukan saya mah cuma ngikutin doang, menyampaikan firman-Nya. Gitu, Mbak Mel. Jos? Jos banget. Ini sampai nih, ada komen buat Gus Arya. Mantap, petarung tunggal. Saya suka itu. Oh, Bang Surya. Bang Surya, luar biasa. Tunggal. Itu juga keliru lagi. Saya biar sendiri. Tapi kalau marah ya bisa mengeluarkan kaum 212 ke Monas, penuh Monas.
Maksudnya, maksudnya nggak paham Loh, Tante Mary. aku kan juga muridnya Wiro Sableng. Oh, pakai kapak. Wah, baik apa? Kirain cuma properti buat syuting, Gus. Kapaknya, Gus. Iya, dan ini kalian tergelak-gelak nampaknya ya. Terima kasih Bung Thomas, bukan orang biasa, ilmu dan pergaulannya tingkat tinggi. Iya, makanya saya terhormat banget nih Gus Arya mau hadir di YouTube channel Tante Mary yang tidak seberapa ini, Gus. Oh, oh. Nah, dari Faizal, Islam itu artinya berserah diri atau pasrah. Apa-apa manusia di dunia yang bisa non-muslim tidak berserah? Apa ada manusia? Maksudnya apa ada? Apa ada manusia di dunia yang bisa non-muslim, tidak berserah diri, kita semua bersaudara. Teman-teman, tolong kalau menulis, yang enak dikit dibaca, pilihan kata sama susunan. Tante Mary bukan paranormal, nggak bisa baca maksudnya kalau tulisannya begini. Pening juga saya. Gus paham nggak nih pertanyaan Faizal? Islam itu artinya berserah diri, pasrah apa-apa manusia di dunia yang bisa non mutiara tuh. Sama senasib. Kita semua bersaudara. Betul, kita semua bersaudara, betul. Udah, itu aja intinya. Diambil ujungnya doang. Curang, Gus. Bener. Bener, Faisal. Betul, betul. Hmm. Bener-bener ya. Nah, kemudian Bang Yohan, ayo sama-sama hapusin rasisme sama radikalisme. Ya, sepakat. Nah, Gus, izin bertanya nih Gus, dari Jasmine Haria Official. Gus, mohon bertanya bagaimana hukumnya orang ikut-ikutan menyalahkan konten seseorang di mana kita sendiri tidak tahu permasalahan yang sebenarnya. Monggo, Gus. Saya tidak pernah menyalahkan konten siapapun, termasuk konten perdobolan aja nggak pernah saya salahkan. Saya luruskan. Termasuk ada sebuah kejadian, ya, saya sedikit cerita akhirnya. Termasuk konten perdobolan saja, saya tidak pernah salahkan. Tetapi kalau ada yang salah, harus diluruskan. Yang kedua, yang terakhir. Dosa tidak menyalahkan konten orang bahwa jenengan itu nggak tahu permasalahannya, seolah-olah seperti itu. Saya tidak perlu tahu permasalahannya seperti apa tentang konten tersebut. Tergantung konten tersebut itu tujuannya apa. Kalau dia untuk membongkar segala macam kebohongan, tujuannya baik. Dari awal saya sudah jelaskan. Tetapi ketika konten itu diisi yang namanya belum ada haknya kok dikeluarkan sehingga membuka aib dan kehormatan orang, itu yang bermasalah. Betul nggak tadi? Iya, iya. Ini pertanyaannya. Betul, itu jawaban dari Gus ya, Jasmine. Jadi tergantung ininya, kontennya. Jadi mau awalnya itu ceritanya seperti apapun yang tidak saya ketahui, bagi saya tidak penting. Karena saya sudah paham kisi-kisinya untuk perjuangan. Baik, awalnya saya memahami itu baik. Ini saya pisah dulu ini. Oh, tujuannya baik untuk membongkar pembodohan-pembodohan ini baik. Tetapi ketika belum bisa membuktikan satupun secara fakta atau faktual nyatanya ini belum ada, entah secara hukum atau secara lainnya, tetapi sudah menelanjangi kehormatan seseorang, menelucuti kehormatan orang, inilah yang kita perlu tanggapi bahwa kita sampaikan itu tidak boleh. Itu namanya fitnah. Jadi nggak perlu saya harus tahu ceritanya seperti apa. Ya, kita tidak butuh. Ketika siapapun belum bisa membuktikan apa yang diumpatkan, kalau belum ada bukti itu namanya fitnah. Contoh, tiba-tiba saya itu bikin statement di YouTube yang namanya siapa ya? Tukiyem itu seorang pelacur. Ketika saya ditanya sama teman-temannya Tukiyem, Arya, mana buktimu? Tapi saya nggak bisa membuktikan kalau dia itu seorang pelacur. Itu konten ya, kita bicara konten, walaupun itu pun sebetulnya nggak boleh. Kalau berbicara agama, membuka aib seseorang itu tidak boleh. Jadi sejahat apapun,
Orang kita menanggapi orang kalau kita belum menemukan bukti yang real, jangan pernah mengumpat fitnah, itulah, menuduh dan fitnah. Nah seperti itu Mbak Maya. Iya, betul, betul. Iya. Sopo sing baper? Siapa mau ibu loh. Nah, nih pertanyaan lagi Gus. Kayaknya fansnya Gus nih semua di sini nih. Atau tertarik pengen mengenal Gus? Gimana ya caranya ya? Mau lihat komen? Sebentar kok suara nggak dengar suaranya Mbak Mary. Gara-gara tadi ada telepon masuk, suaranya jadi kecil. Coba keluarin dulu. Gus keluar dulu, nggak apa-apa. Gus out dulu, left dulu sendiri, klik aja left, nanti masuk lagi. Itu biasa dari ada telepon, betul, betul. Memang begitu kalau ada telepon. Dia masih punya bug ya. Teman-teman, jadi StreamYard ini punya bug. Jadi makanya kalau lagi live streaming itu kita biasanya tendang telepon. Kok tendang? Offin telepon supaya nggak masuk, karena begitu dia masuk dia langsung punya problem di audio gitu. Sebentar ya, oke. Monggo, silakan Gus. Tes, aman audio, tes, aman. Aman ya. Aman, monggo. Jadi pertanyaannya nih Gus, apa boleh umat Islam mengucapkan hari Natal sama saudara yang non-Muslim? Boleh. Memang ini kata-kata kontroversi ya. Bagi orang yang seiman, saya orang Islam. Kalau ada orang ustadz mengatakan, kalian orang Muslim, kamu nggak boleh, hukumnya mengucapkan Natal itu adalah haram. Haram, apa alasannya? Karena kalau kamu mengucapkan Selamat Natal untuk orang lain yang beragama Kristen, artinya kamu mempercayai Yesus. Haram karena mempercayai Yesus. Ini sangat tipis sekali imannya. Aku malu kalau dikatakan, masa gara-gara aku mempercayai mengucapkan Selamat Natal sama Yesus, masa imanku jadi hilang sih? Kalah sama orang Kristen dong, setiap hari dengar adzan lohor, asar, maghrib. Tetapi mereka tetap beribadah, kuat iman. Lalu, saya bilang, saya buka-buka. Al-Quran sendiri mengatakan, Al-Quran sendiri merayakan atas kelahirannya Isa Al-Masih. Nabi Isa. Mosok iya kalah sama Mukidi yang kemarin. Lahir Mukidi lahir Mukidi ulang tahun. Kita ngucapin Mukidi selamat ulang tahun ya, selamat atas kelahiran kamu. Ngucapin buat Mukidi boleh. Masa kelahirannya Yesus kita ngucapin nggak boleh, padahal dalam Islam itu ada kelahiran Isa Al-Masih. Aku miris kadang-kadang. Ini maksudnya apa? Sekian dan terima kasih. Iya. Nah, benar-benar luar biasa Gus, luar biasa ya pencerahannya. Kemudian nih, semua pada ketawa ya. Aku netral Mbak Mary, nggak ada aku idolakan siapapun, aku kemari hanya untuk hiburan semata. Iya Bang Sapi, no problem. Kita sama-sama belajar ya. Yang kita lihat itu sebenarnya apa yang diomongin, bukan siapa yang ngomong gitu ya. Nah, sampai kucing bertanduk pun yang namanya fitnah nggak ada endingnya. Ya, kucing bertanduk kapan? Oke. Jangan bawa-bawa nama Tukiyom katanya Gus. Tetangga saya itu Gus Tukiyom. Lah ya aku jengkel, aku dulu itu sama dikafir-kafirin gara-gara saya ngucapin Natal. Kan gila itu. Kamu ngucapin Natal sama dengan kamu mengucapkan atas kelahirannya Yesus, katanya. Mukidi tetangga saya itu loh lahir, ya ulang tahun bareng. Ya mengucapkan selamat ya, ulang tahun atas kelahirannya Mukidi. Lah masa Nabi Isa nggak boleh? Lucu nggak? Iya. Itu menurut versi saya loh ya. Kalau menurut versi si Bang Tomat, Bang Somat apa Bang Tomat? Bang Tomat lah, jangan sebutin. Itu ya haram. Tapi kemarin dia ulang tahun. Ini dari Mbah Tro, menolong sesama dengan faktor kemanusiaan tanpa memandang agama apapun. Nah,
Ini luar biasa komen begini ya Gus ya. Apa boleh. Itu sangat luar Iya, biasa. artinya luar biasa, betul, komennya luar biasa. Betul Gus, sepakat. Iya, setuju. Mantap Gus. Wow. Eh, ternyata ya logika masuk akal. Pasti banyak yang baper. Kalau banyak yang baper segera makan wafer ya guys. Eh, oh, luar biasa. Nah, mempermalukan di depan publik ditonton ribuan orang nggak elok ya, yang tadi dibahas sama Gus ya Gus ya, ini mengkomentari yang tadi nih Gus, Ya. karena memang media sosial ya teman-teman ya. Kemudian Haidai menjawab boleh saja ngucapin, boleh nggak ada larangan apapun itu. Wow, konten dukun-dukunan seharusnya jangan memandang dobolnya, harus menilai plus minusnya. Itu kan apa tuh tadi, itu kan positifnya kan banyak. Gimana nih Gus nih dari Mbah Tro? Konten dukun-dukunan seharusnya juga memandang double. Jangan memandang double-nya, harus menilai plus minusnya. Itu kan positifnya kan banyak. Betul. Makanya saya kan tidak pernah ketika ada orang bilang menyalahkan konten. Enggak. Sebetulnya saya tidak pernah menyalahkan konten. Termasuk konten dobol-dobolan. Karena apa? Saya sudah paham. Di situ ada sisi baiknya. Contoh. Ada konten-konten gerbek-gerbek dukun palsu. Itu settingan semua. Itu kan kreator atau membuat sebuah adegan. Tujuannya plusnya itu kan mengedukasi. Yang jadi masalah penonton ini baper dipikir beneran. Sang pembuat konten juga tidak memberikan deskripsi atau disclaimer-nya. Tidak ditulis bahwa itu adalah konten. Jika ada kesamaan tempat dan lain-lain bla bla bla, itu harus dijelaskan. Kenapa? Ketika itu tidak dicantumkan, dianggap sebuah kebenaran, bukan settingan, akhirnya orang ngefan. Ketika orang ngefan, mengidolakan. Ketika mengidolakan, buta mata hatinya. Ketika butuh sesuatu jimat, berapapun akan dibeli. Udah terlanjur gila. Oknum itulah lahir. Maka dari itu, teman-teman, yang disalahkan bukan kontennya, tetapi harus diluruskan di mana letak kesalahannya. Karena semuanya itu menghibur dan mereka mencari rezeki. Disclaimer. Setuju, Itu, ini masalah dunia perdobolan ya. Di dunia perkontenan memang wajib untuk mencantumkan disclaimer teman-teman, dan itu kita udah bicara ya kemarin ya Gus ya, wajib supaya tidak menyesatkan. Siapapun, semua konten-konten itu lanjut. Saya bilang kalau memang itu dikasih disclaimer-nya dicantumkan, lanjut. Konten itu sangat edukatif kok. Mengajak orang bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, mendekatkan diri kepada Allah. Ini kita bicara masalah konten saja ya, bukan masalah jimat di luar jimat dan lain-lain nih klinik-klinik itu. Terus dukun itu tidak baik, dukun itu menyesatkan. Loh, ini kan edukasi konten-konten tersebut. Kecuali Gus, ada kecuali. Kecuali kalau kita melakukan itu ternyata kita sendiri pelakunya di belakang panggung. Ya. Ya kan? Ternyata tujuannya itu kan lain cerita ya Gus. Ini udah cerita yang berbeda ya kan? Itu cerita yang berbeda. Ini kan bicara masalah konten. Ya, jadi teman-teman berhati-hati juga nih. Jadi selidiki juga. Kalau ternyata teman-teman terbawa ke dalam situasi percaya, kemudian di belakang layar ditawarin jimat, ya tanda kutip waspada aja ya. Oke. Nah, Gus nih, luar biasa. Ini saya sering dengar nih Gus. Saya sering dengar katanya nggak boleh. Gimana Gus tanggapannya? Apa itu? Mengucapkan hari Valentine, Gus. Alay. Alay. Alay itu ada Valentine lah. Apa hubungannya? Enggak, ucapan Valentine ini untuk ujaran kebencian apa kebaikan sih sebetulnya artinya Valentine itu aku nggak ngerti, Pak Mer. Hari kasih sayang, maksudnya hari kasih sayang. Bisa ke ibu, ke guru, ke bapak, ke anak, ke pasangan, ke pacar, ke sahabat. Ucapan itu menurut masyarakat Indonesia itu untuk mengajak membenci apa mengucapkan hal untuk baik, ngajak orang? Saya pribadi sih baik, kalau nggak tahu kalau yang lain.
Ya sudah, yang diharamkan itu ketika kita berbicara selamat hari Valentine, dasar jancok, dasar picek matamu, dasar setan lu iblis lah, itu yang tidak boleh. Gus ini Angel lucu. Mukidi. Mukidi lagi jadi korban. Aduh, aduh. Oke, Mary Savitri, perempuan yang tadi Gus, yang alat pemuas itu tadi terpuaskan atau tidak terpuaskan? Nah, jawabannya singkat aja Gus, karena tidak ada di dunia ini manusia yang tidak muslim. Ini saya kurang paham nih Gus, gimana Gus? Jawabannya singkat aja Gus, karena tidak ada di dunia ini manusia yang tidak muslim. Waduh, ini pertanyaan ilmu tingkat tinggi, saya nggak bisa jawab deh. Nyerah saya, ampun. Lambaikan bendera putih Gus. Ada nggak yang putih-putih? Ada. Kaos. Bener kan? Kocak. Aduh, kocak. Oke. Bang Thomas bilang, mantap Gus. Sepanjang Gus menyampaikan semuanya hari ini keren. Semoga di lain kesempatan ada pembelajaran lagi, iya. Banyak yang percaya kalau itu beneran, ya. Jangan terbawa suasana, jadi panjang endingnya, nggak apa-apa. Loh, itu Gus Arya. Wow. Izin nonton, monggo. Kalau saya jelek-jelek begini ya sudah lulus jadi orang terkenal dulu kok. Udah lama setahun aja udah pensiun. Oh. Gus, silakan nih Gus, yang saya pin Gus. Jadi memperhatikan medsos itu sudah kencang sekali dari awal dulu tahun 2009 sampai sekarang itu udah cukup kencang saya rasa itu medsos. Dalam Islam Happy Valentine haram hukumnya loh. Itu Gus Arya amal konsep liberal. Sekarang saya minta, mana dalilnya? Anda bisa jawab nggak? Begini, untuk saudara Joker real, berbuat kebaikan, mendoakan kebaikan atau amalillah itu tidak butuh dalil. Itu tidak butuh dalil. Melakukan kebaikan, melakukan amalillah, amal untuk Allah, tidak menyakiti orang tetapi menyenangkan untuk orang lain, itu tidak butuh dalil. Tetapi kalau Anda bilang di sini hukumnya mengucapkan Valentine itu haram, baru itu saya butuh dalil. Mana dalilnya? Oh no way. Angel, wis. Gus, katanya kan sabar. Aku sabar. Mbak Mary ya. Monggo. Sebentar teman-teman, chatnya agak skip nih. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam untuk yang baru hadir, ya. Yang baru hadir, Bang Talamid, Sartika, silakan masuk. Kalau bertanya silakan. Oke, dukun dari Rio Mizar PN. Dukun itu sebutan zaman dahulu, zaman Majapahit. Buat orang yang mempunyai kemampuan. Contoh dulu belum ada dokter, maka banyak sebutan dukun beranak. Nggak ada kan dulu dokter beranak, ya. Kemudian, sebentar masih panjang nih. Tetapi zaman sekarang sebutan dukun udah meluas dan banyak disalahgunakan kontennya. Kalau dengar nama dukun, asumsi kita sudah negatif. Silakan Gus, ditanggapi Gus. Ya itulah ya, banyak sekali orang-orang milenial zaman sekarang ya. Semua tentu bersosialita, bermedsos. Nah, orang-orang pembuat konten ini secara sadar tidak sadar sudah demi kepentingan masing-masing. Jadi akhirnya membuat konten yang ngawur, segala macam. Banyak sekali lah ya dipertontonkan. Nah, ini korbannya adalah siapa? Orang awam. Orang awam yang tidak mampu berpikir, apalagi orang yang nggak ngerti sejarah, ini pasti akan berantem. Fitnah-fitnahan, ujung-ujungnya ecek-ecekan. Salah satu contoh, semalam itu saya pernah live ya, ada yang mengucapkan itu saudara siapa itu ya, Cepi apa siapa itu, mengucapkan kalau bisa santet 1 miliar. Bahkan ada yang nantang siapa itu, orang Aceh itu, 1 miliar kalau bisa santet. Silakan datang, nggak usah 1 miliar kalau pengen ngetes yang namanya santet itu ada tujuannya untuk mengkonfirmasi aja. Santet sama kebal, ayo silakan datang temui saya. Kenapa?
Saya itu bukannya orang sakti, bukan. Tetapi kalau pengen diturunkan semua pendekar-pendekar itu, insya Allah saya masih bisa menurunkan mereka. Saya bangunkan lagi mereka. Saya suruh membuktikan biar publik itu ngerti. Masa iya nggak percaya? Fakta, Cirebon itu ada Gunung Cermai lah salah satu contoh. Gunung Cermai ini diakui oleh dunia. Di situ adalah gudangnya kenek-kenek dan santet. Apalagi kita berbicara Nusantara, nenek moyang kita, itu banyak orang-orang sakti loh. Masa yang namanya ilmu kebal itu nggak ada? Ini namanya sedikit-sedikit orang-orang demi konten ingin menghapus budaya. Ini adalah bagian daripada budaya loh Mbak Mer. Di dunia klenik, ini bagian daripada budaya, jangan salah. Lalu apakah salah? Yang salah ketika orang yang mempunyai ilmu itu untuk menipu, itu salah. Tetapi ketika kamu akhirnya kedoktrin sama orang dengan kebutuhan konten, akhirnya tidak percaya dengan budaya, dengan ilmu, dengan al-hikmah, atau hikmah, ilmu hikmah, atau dengan ilmu karomah, ilmu yang turun dari Allah, tidak percaya, kebangetan, jangan deh masuk Islam. Orang Islam itu harus percaya dengan seperti itu. Bukan artinya Mbak Mer, di zaman milenial ini, kita memperdebatkan tentang ilmu perdukunan. Enggak, saya rasa untuk dukun itu enggak ada sekarang. Dukun-dukun yang seperti itu enggak mungkin muncul boro-boro YouTubean, enggak ada. Setuju, Gus. Enggak mungkin nongol di YouTube. Asli yang tinggalnya di gunung, yang bisa nyantet, yang mereka kebal, itu masih ada. Siapapun makanya saya siarkan ke Indonesia bila perlu. Kalau ada yang pengen bukti untuk mengkonfirmasi kebenarannya, silakan ketemu saya. Saya akan buktikan, boleh diliput TV, boleh. Kalau pengen lihat orang dibacok itu nggak apa-apa, boleh buktikan. Orang nyantet, depan-depan begini, disantet, tiba-tiba dia keluar darah, masih bisa dibuktikan, insya Allah. Saya masih bisa membuktikan. Karena sekarang, gara-gara itu Mbak Mary, yang sangat miris, akhirnya mereka dipertontonkan dengan konten-konten seperti itu, akhirnya takabur. Mereka udah percaya, aduh, Indonesia ini pusatnya loh, hal-hal yang kayak begitu. Kakek nenek moyang kita itu dulu orang-orang yang sakti. Masa udah percaya sama nenek moyang kita? Sekian dan terima kasih. Ya, ini pendapat dari Gus Arya ya, dan Bang Amar naikin TIJ sesuai konsep. Kalau mau naik teman-teman juga boleh, tapi berhubungan dengan temanya ya. Kemudian zaman dulu dukun meluap menggunakan kontennya asumsi ini yang tadi ya, sorry ya teman-teman keskip. Oke, keskip maaf ya. Kalau mau mengajak hal untuk baik, duduk sopan dan bicara sopan, betul. Bicara sopan, betul. Diundang debat aja. Ya boleh, mungkin nanti di tempatnya Gus ya, Gus. Debat yang tadi nih, Gus. Karena kita konteksnya hari ini ngebahas tentang bagaimana umat Islam memandang umat non-Muslim. Sebentar. Nah nih, Gus. Gimana nih? Kayaknya Bang Rio Mirzar bukan dari Indonesia kalau nggak salah. Saya pernah beliau menyebutkan. Silakan Gus. Islam itu simpel, yang buat ribet itu terkadang manusia itu sendiri, Gus. Demikian, gimana Gus? Gimana Pak? Islam itu simpel, yang buat ribet itu terkadang manusia itu sendiri. Sepakat. Wow. Ya itu tadi contohnya yang masalah ucapan selamat Valentine itu. Kan itu ngawur itu. Itu haram. Musik haram. Musik tuh haram tuh begini nih. Ini musik nih ya. Ini juga menjadi musik akhirnya. Iya. Ketika ditabung. Iya, betul. Iya. Salah satu molekul atau komponen yang terjadi akhirnya menjadikan sebuah nada atau musik ya. Betul. Ya. Betul nggak? Kan itu udara, gelombang udara. Gelombang, teng ya. Ya
Yang haram itu ketika alatnya ini dilempar kepada mulut seseorang, itu baru haram. Menyakitkan. Nyakitin Itu. orang. Oh, Maka ketika orang mengenal agama itu harusnya bahagia. Kalau mengenal iya. agama akhirnya stres mikir ke agama, terus mau sampai kapan? Debat masalah agama, terus mau sampai kapan? Merosok sendiri masuk neraka nanti. Kenapa? Dia merasa gak yakin dengan agamanya yang dia jalani. Maka berbahagialah kalau mengaku orang beragama. Kayak saya begini loh. Walaupun kadang-kadang itu, tapi kan acting, settingan. Iya. Aduh. Luar biasa ya. Luar biasa. Kita sudah diberi akal dan pikiran untuk memilih menjadi lebih seperti malaikat atau serendah hewan. Pilihan masing-masing jadi pilih lebih baik, betul. Nah, ada lagi nih Gus. Bagaimana hukumnya mendapatkan gaji atau hasil dari konten-konten pembohongan publik? Apalagi di dunia nyata benar-benar konten pendobolan itu dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi dari Jasmine Haria. Silakan Gus ditanggapi. Halal dan haramnya itu bagaimana sang pelaku. Kalau disuruh jawab kebenarannya seperti apa, ini kan masih tabu. Maka katakanlah, wallahu alam. Urusannya Gusti Allah. Nah, kalau Anda berpikir, itu loh sudah jelas itu buat menipu konten-konten itu. Kalau menipu, siapa yang dirugikan? Ayo didorong untuk buat laporan. Ketika betul itu buat menipu, sadarkan kalau bisa, ingatkan kesalahannya di mana. Siapa tahu tidak dengan hukum sudah bisa sadar. Terus konten yang mana nih? Dan ada sisi positifnya tentu. Kayak gerbek-gerbek dukun kayak tadi itu ya. Sebetulnya di luar tema ini. Contoh ini hanya contoh aja objeknya. Kalau itu ada segi positifnya, kenapa tidak? Maka kalau untuk berbicara itu konten buat menipu, jelas kalau untuk menipu ya haram. Sama dengan memakan darah ibunya sendiri. Tak boleh. Tapi kalau edukatif, kontennya baik untuk dakwah, tentu hasilnya penuh dengan keberkahan. Sekian dan terima kasih. Oke Gus, ini adalah pertanyaan yang menurut saya kelanjutan dari yang barusan nih, yang barusan saya tap, ini akan saya tap kelanjutannya. Nah, bagaimana khususnya Halo, Mbak Mer. Tes. Ya, benar. Oke, ini ya. Assalamualaikum. Bagaimana tanggapan Gus tentang oknum-oknum yang membuat konten pembodohan publik di YouTube, khususnya Chris Peter, paku pembersih rumah. Makanya yang paham ini kan pelakunya. Pelaku dan pihak korban. Kalau pelakunya membuat konten hanya untuk menipu, ya jelas haram lah. Kalau tujuannya hanya untuk menipu, ya jelas haram. Tapi kalau yang tabu-tabu, yang belum jelas, lebih baik daripada kita berasumsi menduga-duga, lebih baik wallahu a'lam. Kita berprinsip seperti itu aja. Nggak usah diambil pusing. Lalu kita sebagai netizen yang cerdas seperti apa? Dorong. Seperti Mbak Mary gitu loh. Dorong dong kalau kalian itu menjadi korban penipuan. Ayo laporkan supaya apa? Ini loh, kita ini negara hukum supaya ada aduan-aduan itu dari masyarakat. Supaya kalau oknum pembuat pembodohan publik, penipuan halal yang menggunakan peci, yang mencemarkan agama, membungkus, mengemas dengan agama ini, tujuannya hanya untuk menipu, biar diringkus. Gitu. Betul. Sepakat Gus. Yang seperti saya jelaskan sudah saya lakukan untuk mendorong mereka melakukan itu. Iya, dan memang seperti itu. Iya. Supaya jangan katanya jadi korban tapi korban nggak ngelapor juga kenapa kan gitu ya.
Nah, jangan karena nanti ada seseorang kadang-kadang salah tanggap, niatnya berobat, keyakinannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tiba-tiba kecewa, terus akhirnya benci, akhirnya menyampaikan kepada publik, dia penipu. Ada sering kejadian masyarakat begini, dia datang pengen diruqyah, karena kata orang dia datang ke situ itu kata orang tersebut bisa meruqyah. Kalau meruqyah itu kalau orang Islam itu biswu ya, menyuwuk. Ruqyah itu pasti ada bawa ayat Allah. Ketika dia kata orang datang ke tempat seseorang untuk ruqyah, akhirnya dia datang. Dia yakini ke situ. Setelah diruqyah, dia memberikan imbalan 500.000 rupiah. Ustadz, terima kasih sudah membantu saya sudah agak plong. Besoknya pulang kumat lagi. Loh, aku habis diruqyah kok kumat lagi. Wah, berarti aku kemarin ketipu itu. Saya sudah bayar, saya sudah ngasih, tapi saya nggak hidup saya nggak tenang lagi. Waduh, ini nggak manjur. Itu bisa terjadi asumsi orang yang salah paham itu mengartikan bahwa dia tertipu. Dan itu nggak sedikit seperti itu. Ada juga Pak Mer, orang yang datang sakit perut. Datang kepada seorang ustadz, oknum lah ya, katakanlah. Yang dia yakini, apalagi dia orangnya terkenal. Setelah datang, aduh, mbaknya perutnya sakit ya. Itu mbaknya kena santet. Loh, ada yang seperti itu. Yang tadinya itu oknumnya mau ngasih obat yang harganya 5.000 rupiah, ketika dia bicara, Mbak, itu santet loh. Kan biayanya akan lebih mahal lagi. Padahal cuma dioles-oles begini doang. Main sugesti. Ada yang seperti itu. Artinya, hal-hal yang kayak begini itu tabu. Jangan gampang mengeluarkan asumsi. Kecuali kita harus berprinsip, yaitu mengedepankan asas kebenaran dan aspek hukum. Kalau merasa dirugikan, buatlah laporan. Kalau nggak mau buat laporan, hanya buat aduan saja. Ada aduan masyarakat di apa itu, Pak? Bapak? Lapor.go.id. Lapor.go.id. Ini meresahkan masyarakat. Ya, ada di konten saya. Ada saya buatin. Itu sederhana sebagai warga negara. Itu aja kok repot. Yang Gus omongnya udah Mary sediain semua, Gus, dari bulan Juni. Saya kan nggak spesialis membahas tentang edukasi yang seperti itu, Mbak. Iya, ya nggak apa-apa. Kita saling melengkapi aja. Beda Mbak Mary itu begini. Saya itu tracker gawane perang, kan ada yang seperti itu. Teroris dilawan, terorisme dilawan, untuk menunjukkan, masyarakat jangan terdoktrin ya, itu teroris, kan kita ngasih tahu tuh. Iya, betul. Biar nggak terpapar gitu. Iya, sepakat. Nah, ini ada dari HD 2020, Gus. Gus, video live Gus Arya yang yang samping hidungnya mengalir darah tanpa henti, beneran itukah santet? Beneran. Demi Allah, demi Rasulullah, saya berani bersumpah, berani diazab sama Allah. Anak saya, keturunan saya, semuanya mati gara-gara kalau saya bohong, ini tidak beneran. Darah saya keluar terus tanpa ada luka. Tiba-tiba. Wow. Perhatikan itu saya live, bukan video yang di live kan, bukan. Itu video asli, saya kaget tiba-tiba muka saya tanpa luka, wong saya itu glowing, ganteng lagi. Nggak ada luka, ya kan. Saya itu glowing, guys. Jangan baper. Glowing. Tiba-tiba darah itu mengocor terus, itu nggak henti-henti. Hampir kurang lebih 1 jam. Mungkin kalau ditadain netes terus itu ya adalah sekitar seperempat gelas kecil mungkin ada. Tisu itu sampai habis. Bukan itu kepukul ya, Gus? Asli demi Allah. Dan itu bukan yang pertama. Ada video YouTube saya setelah saya isi pengajian waktu itu. Itu ada Gusnif malahan. Gusnif itu adalah kepercayaan atau asistennya Habib Lutfi. Saya disembuhkan sama beliau. Yang mediasi keluar darah, sampai keluar darah. Gara-gara orang nyantet saya, meleset,
setelah ada Gus Nif lah yang menyelamatkan saya, alhamdulillah waktu itu. Dan santrinya Gus Nif akhirnya pengen tahu, akhirnya di media. Santrinya Gus Nif akhirnya sampai keluar darah, itu ada di channel YouTube. Itu bukan settingan. Kenapa saya yakinkan kepada kalian? Kalian kalau belum pernah terjadi, belum pernah disandat orang, mungkin saja tidak percaya boleh. Tapi saya sudah menjadi korban santet berkali-kali dari beberapa penjuru. Alhamdulillah saya selamat. Tapi yang merasakan darah itu udah bukan bohongan lagi, bukan settingan. Begitu Mbak Mer gak usah baper. Enggak, aku nggak baper, aku lapar. Nih, kenapa dukun kok masuk YouTube bikin dunia jadi ruwet cerita dukun? Nih gimana nih Gus yang tadi? Katanya karena budaya. Oh yang masuk YouTube itu dukun-dukunan. Dukun asli nggak nongol. Dukun asli itu nggak mungkin nongol, dan dukun itu nggak ada waktu buat YouTube. Boro-boro YouTube-an. Kota saja nggak ada, dan jaringan internetnya pun belum tentu punya. Aneh sampai itu. Aduh guys, ya dari ini benar-benar Bang Thomas menyampaikan di apa film-film Mandarin tuh namanya tabib, Indonesia dukunnya kurang lebih memang seperti itu ya. Rame sekali, ada Pade, Nah nih Gus, gimana Gus nih? Maaf Gus, mau tanya. Zaman Rasul dulu ada sahabat Rasul yang terkena santet yang kayak apa sih? Sekarang ini perut isi paku jarum atau isi keris. Kalau zaman sekarang, kalau di Arab mungkin pedang kecil gitu Gus. Mohon perjelas. Silakan Gus. Ya, makanya kita itu sebagai orang Muslim, kalau orang Muslim ya, aku berbicara karena aku Muslim ya. Kita harus percaya al-ghaib. Di zaman Rasulullah atau di zaman sahabat Rasulullah itu yang namanya sihir atau semacam santet itu sudah dari dulu sudah ada. Kenapa kita tidak percaya? Nah, jangankan di zamannya Rasulullah, tadi kan saya sudah sampaikan Mbak Mer. Iya. Ciremai itu, Gunung Ciremai itu sudah diakui kelas dunia. Lalu kok ada orang masih tidak percaya yang namanya dukun asli atau santet itu nggak ada sebetulnya. Kalau ada beneran sini santet 1 miliar, kok sekate-kate dulu itu kan itu sama dengan menyesatkan diri sendiri itu. Nggak boleh takabur lah ya. Kita orang Muslim ingat, Allah gaib, malaikat gaib. Siapapun yang tidak mempercayai hal gaib sama dengan sudah keluar daripada syariat Islam. Iya, baik betul. Untuk yang bertanya, sabar ya, karena chatnya banyak, jadi kita satu persatu nih ya. Sebentar, sambil turun. Mencari, apapun ceritanya mencari rezeki dengan jalan tidak halal, haram hukumnya, arti tidak baik. Demikian ya Gus? Sesuai dengan komen. Ya, nah, ini pertanyaan. Kalau Rasul pernah terkena sihir, apakah sihir itu semacam santet atau racun Gus? Silakan Gus. Saya nggak terlalu karena itu bukan bidang saya. Yang jelas kita hanya tahu, kita firmannya, kononnya, ceritanya bahwa di zaman Rasulullah betul masalah sihir dan santet pun sudah ada. Nanti kalau referensinya ataupun dalilnya nanti saya cari dulu deh. Kapan mau bikin acara lagi nanti tak share informasinya. Kalau enggak teman-teman bisa cari di zaman Rasulullah masalah sihir ataupun santet. Coba cari di Google, kemudian bisa jadi referensi. Iya. Nah, ini ada satu pendapat dari netizen nih, dari Humaira Muko. Gimana dengan perdukunan berkedok ustadz, Gus? Perdukunan berkedok ustadz. Yang mana nih contohnya nih? Yang mana ya contohnya? Ada nggak objeknya? Ada objeknya nggak, Humaira? Silakan Humaira perjelas lagi pertanyaannya ya. Oke. Contoh aja apa gitu.
Oke, kita lanjutkan dulu ke yang lain. Intinya haram kalau tujuan akhirnya menipu, apalagi ditipu orang-orang yang benar-benar dalam kesusahan. Iya, tadi tentang yang Jasmine sebutkan ya. Kemudian ada dari Pak D TV Malang ini, Gus. Saran buat Gus Arya yang terhormat bisa datang ke Jawa Timur, banyak korban-korban dari penipuan konten, tapi tidak ada yang berani melapor ke yang berwajib. Maaf agar didapatkan informasi yang berimbang. Nah, ini Gus, yang kemarin saya cerita bahwa saya pernah bikinin konten untuk para korban melapor, tapi ada ketakutan nih nampaknya. Mungkin Gus bisa memfasilitasi kah atau seperti apakah Gus? Buat laporan saja, saya itu nggak bisa memfasilitasi, Mbak Mer. Saya hanya bantu perlindungan hukum kalau memang betul pernah menjadi korban, buat aja laporannya. Nanti saya dorong. Nanti kalau sudah bikin laporan, di WA saja sama saya. Seling gitu aja. Nanti insya Allah saya bantu dorong nanti. Supaya untuk prosesnya berlanjut. Iya. Asal membuat aduan, itu harus real pelaporannya. Dalam arti bukti-buktinya sudah ada, gitu loh. Yang paling penting itu bukti. Saya rasa kalau berbicara aduan, siapapun warga negara Indonesia boleh membuat aduan, tetapi aduan belum tentu ditindaklanjuti kalau tidak ada bukti. Jika tidak ada bukti, betul. Sepakat. Artinya Gus tidak melarang ya, maksudnya silakan lakukan proses pelaporan, silakan. Soalnya Kemudian kalau saya harus memfasilitasi Mbak Mer, apa yang harus saya fasilitasi ya? Nah, Saya itu hanya mencurahkan pikiran saja. itu kan kalimatnya Gus silakan datang ke Malang gitu loh Gus. Nah, apakah datang ke Malang ini permintaannya untuk fasilitasi kah atau apakah gitu kan? Setuju. Pak D, fasilitasi saya dong datang ke Malang. Itu Pak D, itu baru enak itu. Aku kan orang duit duit, orang duit ongkos, ngurusi pepesan kosong secara jelas ki angel. Lalu sangon. Aduh. Kota Palu hadir ya. Oke, aduh bener-bener ya kalian lucu-lucu ya penonton hari ini ya. Nah, nih tanggapannya lagi nih, memotivasi masyarakat untuk melapor ke yang berwajib itu tidak mudah. Jadi dibutuhkan orang seperti Gus Arya untuk mendampingi mereka, Gus. Iya, Pak D, kumpulkan Pak D, siapa-siapa yang tertipu, nanti patungan ya. Engko sih Gus Arya sampai ke Malang. Aku langsung rono wis tau brak-brik kabeh. Aduh. Ini di Jogja. Jangan tahu. Amit-amit. Nggak, amit-amit, Gus. Di Jogja saya pernah dengar ada satu komunitas yang menolong korban-korban dukun. Itu di UGM. Di UGM. Aktivis itu ada. Aktivis, betul. Tapi namanya ntar saya cari. Saya pernah dapat nomor kontaknya, tapi udah lama nih lupa gitu ya. Tapi memang harus melalui mereka, karena mereka ada psikolognya, ada dokternya, ada semuanya. Oke. Iya. Jaga. Wah, nih Gus, ada yang ngomong begini nih Gus. Gimana nih Gus? Tante Mary bukan striker, saya bukan striker. Saya disuruh jaga gawang katanya. Sudah Mbak Mary mah jaga gawang aja lah. Bukan jaga dapur, ta? Boleh. Nanti kalau itu saya lagi Mbak Mer. Iya. Aduh, ada yang bilang Gus Arya ganteng sekali. Coba tolong yang ngomong cowok ya. Kalau ngomong cewek kata Gus Arya mau. Aduh. Yang ganteng dari lahir itu. Kalau saya cantik namanya bukan Arya, Aryani namanya. Oh, Aryani, ya. Oke, pertanyaan dari Donran 99 nih, Gus. Mbak Mary tolong tanyakan ke Gus Arya, waktu kolaps dengan JNS untuk pembuktian itu double atau real? Boleh dijawab, Gus? Kan sudah disampaikan itu settingan. Yang GNS settingan. Kalau yang kemarin dari darah dari hidung beneran. Beneran itu. Kalau si itu ngomong itu settingannya, berarti dia bukan seorang striker yang handal. Lawang itu live streaming. Darah asli kok dibikin settingan. Masa sampai saya bohong, saya sebutin demi Allah. Wallahi billahi taufiq. Biar anak saya, keluarga saya diazab sama Allah kalau saya bohong bahwa yang keluar dari ini adalah settingan. Kan sudah saya sampai bersumpah. Ayo, kurang matang apa coba? Iya.
Nah, Gus ada yang minta tolong nih kayaknya Gus. Hmm. Bisa nggak kalau nyuruh nyantet OPM di Papua? Aku lama-lama kok kayak dukun ya Mbak Mer. Brandingmu kayak Gus, brandingmu iku loh Gus. Piye Jal? Kacau, kacau. Tapi bener loh, waktu kemarin saya masuk di dunia jobol-jobolan itu. Kalau Oh, ada gerbek-gerbek kayak begitu, nanti kontennya tidak dikasih disclaimernya adalah sebuah adegan, saya nanti mau jadi dukun beneran. Menantang mereka untuk gerbek saya. iya, bener tanpa disclaimer tuh jebakan maut itu. Bener. Iya Kalau kan? makanya semua konten-konten mereka kan sekarang pakai itu, disclaimer itu. Mereka udah kasih. Iya. Iya Gus betul. Idris juga. Idris kemarin juga saya sudah, Gus Idris, panjenengan itu punya mental untuk dakwah juga. Tolong dilanjutkan. Saya apresiasi. Kesalahan-kesalahan yang kemarin jadikan pelajaran. Apalagi ini ada yang lapor. Masalah penembakan yang hoak itu. Hmm. Dah, itu sebetulnya masalah itu sepele. Insya Allah, Allah kasih jalan itu. Yang penting saya minta, itu dikasih bahwa sampean itu semuanya itu desain atau setting. Supaya orang ini enggak gampang mempercayai. Sebetulnya sih ya itulah ya yang jadi masalah orang-orang konten-konten kayak begitu tuh nggak jelas. Nggak Iya. dikasih deskripsi atau penjelasan tentang konten sih. Iya, betul, betul. Dan teman-teman, Tante Mary mau mohon maaf nih, karena tadi kita dari awal sudah sepakat untuk durasi maksimum di sebenarnya 80 menit ya Gus ya, karena Gus dalam perjalanan juga. Mohon maaf nih, kita jadi lebih nih, jadi sekarang 90 menit lebih. Namun pertanyaan-pertanyaan memang masih banyak Gus, nampaknya memang mereka tertarik banget untuk nanya di sini. Ah, atau mungkin kita lanjut lagi next time Gus karena kayaknya Gus lagi dalam perjalanan saya juga sungkan segan gitu mengganggu lebih lanjut dan sudah pukul setengah 10 malam nih. Gimana Gus enaknya? Ya nanti dilanjut lain kali boleh. Boleh ya lain kali soalnya kasihan Gus teman-teman dalam perjalanan ini Tante Mary tadi minta waktu gitu ya. Besok malam Tante Mary bersama dengan Kemenkumham kita akan bahas terorisme ya. Terorisme. Nanti kemudian di minggu depan Tante Mary akan bahas tentang angkara murka. Belajar psikologi kita. Kenapa ada angkara Mbak murka? Mary, Mbak Dalam Mary ke tentang terorisme ke siapa? Kumham. Kumham, betul BPHN. Harusnya ke ini dong, ke BNPT atau ke Densus nanti kalau Boleh kalau ada link bagi-bagi Gus. Karena kami kerjasama dengan BPHN. Bang Islah aja. Oh, Bang Islah. Bang Islah Oke. itu spesialis untuk pencegahan di Densus. Penambahan. Kalau di Oh. PT bisa ke Pak Boy atau ke Oh, Pak Dir pencegahannya itu coba nanti saya buka-buka ya. iya. Kalau tidak Soalnya salah Soalnya saya memang setiap hari Sabtu bersama BPHM untuk penyuluhan hukumnya gitu. Nah, dan kita udah dari bulan Juni jalan sampai dengan terus nih nanti ke depannya dan tiap Sabtu itu kontennya akan berbeda-beda gitu sesuai kebutuhan gitu. Demi masyarakat lah Gus. Ini demi masyarakat. Kalau dulu masyarakat harus datang ke BPHN untuk konsul, kita hadirkan di YouTube channel Tante Mary gitu Gus. iya, iya. Iya, Sudah iya, iya. Semoga bermanfaat karena mereka manusia Manusia Indonesia nih butuh yang kayak gini. Datang ke sana kan males. Datang ke sana malas tinggal nonton, terus tanya interaktif. Dan teman-teman semua, semoga tayangan kita pada malam hari ini berguna. Memang kita banyak bercanda, biar nggak terlalu serius ya. Ini pun dialog ini dialog kebangsaan, dialog persahabatan. Kita tidak mencari pembenaran, kita tidak mencari siapa yang lebih hebat, tidak. Kita hanya bersharing, bertukar pendapat. Jika ada salah kata dari kami, saya host dan Gus Arya narasumber, kami mohon maaf. Mohon maaf dari batin buat teman-teman yang nonton. Ini hanyalah sharing dari kami dari Gus Arya dan saya sebagai host hanya menanyakan yang ingin saya tanyakan ke beliau. Dan
saksikan terus konten Gus Arya, konten Tante Mary. Kalau kalian butuh bantuan, silakan ketik di komen untuk konten-konten yang ingin dibuatkan ya. Oke, Gus Arya, Oke, matur oke, suwun Baba. sangat nggih. Oh, kepencet ya. Teman-teman jangan lupa besok malam pukul 8 terorisme bersama BPHN Kemenkumham, dan malam hari ini Tante Mary tutup sampai di sini. Semoga kalian tercerahkan. Oke guys, see you tomorrow.